Tayamum nih langsung carane napa syarat-syarat tayamum? Syarat tayamum menika kudu nek golek air ora ana banyu. Nggih. Gitu. Golek sithik ana banyu ora. Nek ora ana banyu maka boleh tayamum. Syarat yang pertama nggih menika di antara tayamum itu bisa menggantikan orang yang niku berwudu dengan cara membasuh kedua telapak tangan dan wajah. Yang pertama, tayamum itu boleh manakala tidak ada air. Falam yajidu ma'an fatayammamu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Lalu kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Ora kok sithik-sithik no tayamum golek isi ana banyu ora. Sak gelas iki cukup untuk wudu. Carane napa? Disak sithik terus diusapke. Kita gitu cukup. Yang kedua adalah dengan jika dia mempunyai air namun dia memerlukannya untuk minum, terdesak ini tidak angkat gulung mati, nah, gitu. Bisa jadi tenggulung gitu banyu ini nek go wudu ciloko gimana. Maka ini tidak. Apabila menggunakannya untuk bersuci, nah saya kebutuhannya tidak memenuhi sehingga khawatir dirinya akan kehausan dan bahkan bisa mati, maka boleh tayamum. Yang ketiga, jika menggunakan air khawatir nek di loro tambah loro sakit, boleh tayamum. Maka dan jika sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan kagak apa sakit, kalau kena air tidak bahaya maka boleh tayamum. Yang kelima, yang keempat, jika khawatir kedinginan bila menggunakan air sangat dingin yang cukup tinggi, begini adalah tayamum. Juga bisa batal nanti kalau tayamum sudah ada air. Lalu tata cara tata cara tayamum. Yang pertama yaitu memukulkan kedua telapak tangan. Itu kedua telapak tangan itu ke tanah dengan merenggangkan jari-jari. Direnggangkan. Tepuk, kemudian mengusap wajah dengan bagian dalam jari jemari. Bagian dalam jari jemari ini. Ditepuk, seret. Kemudian bisa ada yang ditiup, kemudian diusap di wajah, diratakan. Itu lalu. Kemudian setelah mengusap bagian atas kedua telapak tangan dengan telapak tangan bagian dalam, hendaknya melakukan usapan pada wajah dan kedua telapak tangan secara merata. Kemudian begini telapak tangan ini sampai siku. Nah, ini boleh. Kemudian ini yang cukup sederhana. Ada yang menepuknya 2 kali. Nah, ada yang 2 kali. Kalau yang sekali cukup nih 2 tangan, seret, kemudian wajah. Tiup dulu wajah, kemudian wajah, baru ini set, kemudian set, selesai. Sing gampang gitu. Coba praktek ya. Ini set, kemudian tiup, kemudian wajah, kemudian kanan dulu seret, kemudian set, cukup sampai pergelangan tangan. Ada yang kedua, seret 1 kali, tiup, kemudian wajah. Nah ini terus napak lagi, lihat, terus tangan, itu sampai gini siku. Tapi yang paling masyhur, yang paling kuat adalah cara yang pertama menurut ini, paling gampang. Ada sebagian orang meniup, ada sebagian tidak, maka dua-duanya boleh. Mungkin yang meniup itu kalau memang
itu debunya oke banget lu ndak kekerawu ini. Kalau tapi kayak debunya nggak nampak ya ndak ditiup ndak apa-apa. Nah, itu. Tapi kalau mau tiup ini, nggih. Gampang niku nggih. Niatnya Pak? Niatnya sudah di dalam hati, niat tayamum. Karena niat itu adalah dalam hati. Yang dilisankan ada dua, yaitu haji atau umroh. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Itu kalau niat mau ibadah haji umroh. Nek niat sholat cukup dalam hati, meskipun sebagian ulama membolehkan niat nawa itu untuk menguatkan hati saja. Imam Syafi'i. Tetapi Nabi niat itu mengajarkan di dalam hati. Wudu tadi sudah kerentek. Aku Arab tayamum sudah cukup niatnya. Niat itu kan kerentek, gitu. Niat. Jadi kan tadi kesini kan apa niat apa betul mau? Niat insun mau ngaji tempat pesantren Lansia Permata lillahi ta'ala. Nah, tidak kan? Jadi ketika seseorang sudah niat dari rumah mau hadir di majelis ilmu, niatnya kok kemudian na'udzubillah ya, kemudian jatuh meninggal, maka Allah akan lihat niatnya. Kalau niatnya benar-benar mau ngaji, maka husnul khatimah. Ayo kok aneh ini kok situ niatnya nanti kayak niatnya Arab ngaji. Husnul dilihatnya apa? Hatinya, niatnya. Itu nih cara-cara tayamum nggih. Nah, ketika di rumah sakit alhamdulillah kok udah ada orang sedikit pun ora ditunggu wong obah ranabannya, ya itu ada sebagian boleh tayamum. Kalau memang betul-betul tidak ada yang bisa ini menunggunya, kadang ono wonge gelak-gelik toh sing nunggu ra ono. Suku nek perawati sana apa membutuhkan ya, biasanya nek perawati yo wonten mboten sing lara diwudukan oleh perawati, jarang nggih. Jarang. Maka kalau ada memang bagus sekali. Di rumah sakit Islam mungkin ada gitu. Ya bagus itu, ada rohaniawannya ini. Tapi seandainya tidak ada rohaniawannya, aku paksa. Maka hendaknya melakukan usaha. Kalau ini yang hendaknya melakukan usapan pada wajah dan kedua telapak tangan sama merata. Apabila menepuk tangan dilakukan 2 kali, gitu, 2 kali. Yang pertama untuk mengusap wajah dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan. Yang cara yang pertama sekali adalah wajah, kemudian sekaligus tangan. Mau 2 kali boleh, 1 kali tidak mengapa. Mengusap tangan, maka tidak mengapa. Namun tata cara yang pertama adalah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayamum dari hadas kecil batal oleh membatalkan wudhu, sedangkan tayamum untuk hadas besar batal oleh yang mewajibkan mandi. Ini bisa juga orang yang tidak ada air kemudian junub. Nah, junubnya tidak gulung-gulung gitu. Nah, dulu zaman Nabi toh junub gitu, mandi junub nih loh. Niku tayamum gak ada air, lah gulung-gulung. Karena dikiranya kaya wong adus. Gulung-gulung, padahal cukup seperti itu tadi sudah cukup. Tayamum juga batal dengan adanya air. Nek wis ana banyu batal. Jika tayamumnya karena tidak ada air juga batal dengan hilangnya udzur alasan secara syar'i. Maka barang siapa tidak mendapatkan air dan debu atau di dalam kondisi di mana kulitnya tidak mungkin tersentuh air dan debu, maka dia tetap sholat sesuai dengan kondisinya. Tanpa wudhu maupun tayamum dalam keadaan nek kena debu kok malah tambah parah, nek kena air tambah parah, maka sholatlah mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai tidak sholat tanpa wudhu maupun, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya, dan dia tidak perlu mengulang sholatnya karena dia telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Hal ini yaitu sesuai firman Allah, fattaqullaha mastata'tum,
fattaqullaha fattaqullaha mastata'tum fattaqullaha mastata'tum artinya apa? Yaitu bertawakallah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan sabda Nabi, idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan suatu kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu darinya. Maka Allah itu sangat toleransi. Nek salat kon rukune soal anu kan ngadeg nggih. Nek ngadeg ra iso boleh duduk. Usah diberi toleransi lagi. Nek ora iso duduk napa dengan berbaring. Masih bisa toleransi lagi semampunya. Bahkan nek was mati napa disolatkan. Mau wong kok mandak nek mati nggih. Boten, jangan. Inilah kumpulan hukum-hukum bab tayamum. Makanan wonten pertanyaan? Boten nggih. Nah, di kereta itu bisa di dinding, bisa di kursi. Kursi itu kadang-kadang nek dipukul kasak ana debune tadi. Dibuk menika atau ana debu. Ada sebagian orang sangu napa niku? Debu yang di botol kecil lembut banget itu taruh di ada yang demikian. Ada yang ratayamum tetapi tak sangu semprotan. Semprotan ini saya kemarin pas haji kemarin tahu semprotan ini. Cukup disemprot gini, diratakan. Yang wajib saja, yang wajib kan ya diantaranya loh wajah, tangan, kepala, kaki. Dah yang wajib aja. Kakinya sebatas mata kaki, cukup semprot saja itu. Misalnya pakai kaos kaki, Pak. Kaos kaki, ya kalau mau tadi makainya itu sudah punya wudu, maka bisa diusapkan di atas. Ya, itu bisa di atas. Berlaku selama 3 hari kalau safar. Ya, tetapi kalau makainya tadi syarat pakai kaos kaki itu bolehnya itu diusap di atas mata kaki, di atas kaos kaki. Syaratnya nganggo sudah punya wudu. Nah, ini syaratnya. Punya wudu batal, boleh nanti ketika batal boleh diusap di atas kaos kaki. Ini ada pembahas khusus bab mengusap sepatu dan kaki ketika batal. Berlakunya berapa hari juga nanti suatu saat kita bahas.